Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan sejarah masuk ke Islam ke Indonesia. Apa pengertian dari sejarah masuk ke Islam ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia artinya agama dan kebudayaan Islam secara perlahan meresap ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja 4 teori masuk ke Islam ke Indonesia? Pertama, teori India Gujarat. Kedua, teori Arab Mekah. Ketiga, teori Persia Iran. Keempat, teori Cina. Teori India Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang terletak ada di India bagian barat. Teori Arab Mekah. Teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Teori Mekah mulanya dikemukakan oleh para sejarawan barat seperti Van Leer, Kenzer, T.V. Arnold, Crawford, Newman, dan De Hollander. Teori Persia Iran. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama Negara Islam didukung oleh Husain Dajjadiningrat dan Umar Amir Hussein. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam tersendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Sejarah masuk ke Islam ke Indonesia menurut catatan 1. Demografi, 2. Arsitektur, 3. Politik. 1. Demografi. Demografi persembahan umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya sangat masih jarang. Arsitektur. Pengaruh arsitektur dalam sangat banyak di Indonesia, bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Ketiga, politik. Sebagai negara yang mayoritas penduduk umat muslim, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antar negara Islam di negara pun sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pertama, peranan kaum pedagang. Kedua, peranan bandar-bandar di Indonesia. 1. Peranan kaum pedagang. Seperti halnya penyebaran agama Hindu-Buddha, kaum pedagang memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam, baik pedagang dari luar Indonesia maupun para pedagang Indonesia. Para pedagang itu datang dan berdagang di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir. Malaka merupakan pusat transit para pedagang. Selain itu, bandar-bandar di sekitar Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi oleh para pedagang. Mereka tinggal di tempat-tempat tersebut dalam waktu yang lama untuk menunggu datangnya angin musim. 2. Peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak bandar. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.